Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau dari wajahnya, Ananda Agus sangat semangat ya. Sudah sarapan, Ananda Agus? Sudah, Ustaz. Sarapan apa tadi? Sarapan nasi, Ustaz. Nasi uduk. Favorit ya. Baik, alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu di kelas kita, kelas terkeren ya. Setelah minggu lalu kita ada pertemuan juga luar biasa, anak-anak sekalian. Sangat bersemangat, mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Baik, hari ini semuanya hadir atau ada yang nggak hadir teman-teman kita? Hadir semua, Tad. Alhamdulillah, semuanya full, semuanya hadir. Oke, kalau begitu biar lebih hari ini pertemuan kita lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa ya. Silakan Ananda Agus. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Terima kasih Ananda Agus yang sudah memimpin doa. Tetap semangat. Berikutnya anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini akan lebih keren kalau kita sama-sama mengetahui apa sih perasaannya pagi hari ini, apakah bersemangat, apakah ada lesu atau ada yang ngantuk. Coba digambarkan atau dituliskan di kertasnya masing-masing. Silakan. Bapak beri waktu 1 menit untuk menuliskan. Tuliskan kata-katanya ya, Tad. Boleh. Gambarnya. Boleh gambarnya, boleh kata-katanya. Oh, itu Ananda Sandra sudah menampilkan perasaannya. Apa itu Ananda Sandra maksudnya? Senang, Tad. Sangat senang ya. Alhamdulillah. Ananda Agus? Semangat, Tad. Semangat. Apa yang membuat Ananda Agus sangat semangat pagi ini? Karena mau belajar sama Ustadz Agung. Masya Allah, luar biasa. Berarti Ustadz Agung ini keren, ganteng ya. Iya, Tad. Oke. Ananda Nur Hafizoh, apa itu tulisan? Kecil banget, nggak tampak Ustadz dari sini. Bacain aja apa? Happy, Tad. Happy. Happy. Apa itu happy? Tad. Semangat ya. Bahagia, semangat, Tad. bahagia ya. Luar biasa. Ya. Ananda Putri belum terlihat. Gimana perasaannya pagi ini? Dapat. Semangat pagi, semangat belajar. Semangat pagi, semangat belajar. Luar biasa. Ananda Widya? Semangat kah juga? Oh, dia senang pagi ini ya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ya. Masya Allah. Bapak juga ikut senang, Ustadz juga ikut senang karena hari ini anak-anak sekalian semuanya bahagia, semangat gitu ya. Dan selalu harus bersemangat. Kenapa harus bersemangat? Karena hari ini adalah hari milik kita. Kalau kita tidak semangat, maka tentu belajar kita tidak menjadi semangat. Akan lesu gitu ya, nggak ada dapat apa-apa. Oke. Kalau begitu, untuk lebih mencairkan suasana, gimana kalau kita ada permainan terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Ustadz Agus, Ananda Agus ada menyimpan permainan?
Orang dari ketiga mungkin, Tat. Oh iya, masih ingat ya permainan kita minggu lalu orang ketiga. Oke. Coba kalau Bapak tes nih. Ustadz Agung jalan-jalan ke Panorama. Bertemu dengan Ananda Agus. Orang ketiganya Ananda Putri. Oke, pertanyaannya adalah Orang kedua, Tat. orang kedua ya. Oh, pintaran Ananda Putri ketimbang Ustadz ya. Orang keduanya Ananda Putri. Orang ketiganya adalah Lagi jalan-jalan. Terus orang pertama ketemu sama Ananda Agus, orang kedua ketemu dengan Ananda Putri. Berarti orang ketiganya adalah Ustadz Agung. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Masih banyak permainan yang lain, tapi karena kita keburu waktu, tentu kita harus memasuki materi hari ini. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan sama-sama belajar memahami tentang bagaimana kita menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa berupa menyayangi apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dan hari ini kita fokusnya ke menjaga tumbuhan atau tanaman sekitar kita. Oke. Sekarang Bapak mau tampilkan ini ya, mau tampilkan di layar. Silakan nanti Ananda sekalian untuk mengamati gambar yang Bapak tampilkan. Kira-kira ini gambarnya apa sih begitu ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Udah. Ya. Oke. Bapak beri waktu 1 menit deh, ya. Silakan amati ini gambar apa. Ayo. Dari gambar ini kira-kira apa yang kalian bisa tuliskan? Melihat apa tuh? Silakan dituliskan di kertasnya. Oke, waktunya habis. Dari yang Ananda tuliskan, kira-kira siapa yang mau pertama menyampaikan? Kayaknya Ananda Widya sangat semangat itu. Silakan. Ya, Ustaz. Ya. Gambar burung Garuda. Mm-mm. Melambangkan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama dilambangkan oleh bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga pohon beringin, sila kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Kayaknya Ananda Widya ini kemarin juara 1 ya. Ya, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Selain dari yang diamati oleh Ananda Widya tadi kan itu ya. Ada yang mengamati dari hal yang lain yang belum tersebut? Ya, silakan Ananda Putri. Burung Garudanya memegang tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kemudian latar belakangnya ada bendera merah. Iya, luar biasa. Tepuk tangan juga dong untuk Ananda Putri. Ada gambar merah putih di belakang burung Garudanya. Ada lagi yang belum tersebut? Kira-kira? Sudah, Ustaz. Sudah tersebut semua ya. Alhamdulillah. Nah, Ananda sekalian, inilah yang dinamakan dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada tulisan di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu artinya? Berbeda-beda tetap tertujuan, Ustaz. Iya, luar biasa. Memang Ustadz dengar dari kelas ini memang sangat pintar ya,
terutama pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, atau juga ada PKN. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedikit Bapak jelaskan anak-anak sekalian. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi itu sangat benar sekali, gitu ya. Jadi di Pancasila kita itu ada 5 sila dan masing-masing sila itu memiliki nilai-nilai yang sudah ada teratur di dalamnya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada nilai-nilai sila yang pertama. Sila yang pertama apa? Ananda Agus? Suaranya belum keluar. Iya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, luar biasa. Coba Ananda Agus di layar itu kan sudah terlihat ya? Iya, Sudah Ustaz. terlihat. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang terlihat di depan itu silakan Ananda Agus coba dibaca. Nilai-nilai Pancasila, 1 nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Masya Allah, luar biasa ya. Betul sekali yang dibacakan oleh Ananda Agus, sangat bersemangat. Jadi nilai ketuhanan itu adalah sila pertama, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sementara tentu nilai ketuhanan itu di sila pertama itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak mudah untuk menerapkannya, tapi kita pasti bisa dengan mempelajari dan punya keinginan yang kuat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih caranya atau gimana saja caranya untuk menerapkannya? Coba kita lihat. Oke. Untuk menerapkan sila pertama, yang pertama contohnya adalah beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Di negara kita itu banyak sekali keyakinan-keyakinan ya, agama-agama juga ada, berbagai macam agama. Kemudian untuk menerapkan sila yang pertama yang kedua adalah menghargai orang lain. Orang lain itu akan menjadi senang dengan kita kalau kita senantiasa menghargai orang lain, terutama berbeda agama. Karena agama itu suatu keyakinan yang dimiliki orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau kita punya teman yang bukan Muslim, kita tetap harus berteman dengannya, menghargai ibadahnya, menghargai tata cara ibadahnya gitu, tanpa kita harus ikut-ikutan. Gitu ya. Karena di dalam Islam ada konsepnya lakum dinukum waliyadi. Kalau sudah ke wilayah keyakinan, ke wilayah akidah, maka agama kita, agama mereka. Tapi kita tetap harus berteman baik dengan orang yang berbeda agama. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tolong menolong meskipun berbeda agama. Tentu ya, karena di atas agama itu ada yang namanya kemanusiaan. Jadi kalau sudah kita bicara tentang kemanusiaan, tidak memandang agama apapun, tetap harus kita bantu kalau mereka membutuhkan bantuan. Saat ini negara kita juga, teman-teman kita yang mungkin ya juga yang ada berbeda agama, banyak terkena musibah seperti di Kalimantan, di Sulawesi, terkena musibah. Kita doakan semoga saudara kita yang seiman dan juga mungkin yang tidak seiman mendapatkan ketabahan dan kesabaran dalam menerima ujian. Yang terakhir, anak-anak sekalian, memperlakukan makhluk di bumi dengan adil. Nah, ini fokus kita nih. Fokus pelajaran kita hari ini adalah memperlakukan makhluk di bumi itu secara adil. Kira-kira nih, siapa yang tahu adil yang dia maksud itu seperti apa? Ayo. Tidak berat sebelah mungkin Ustadz. Tidak berat sebelah. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Sesuai dengan porsinya masing-masing, Ustadz. Sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Keren. Ya, tadi Ananda Agus, Ananda Nur Hafizo. Yang lain? Kayaknya Ananda
Putri agak ngantuk ya? Kok pagi-pagi udah ngantuk? Belum sarapan nih? Tat. Udah ya? Pikir, Tat. Oh, lagi berpikir keras, luar biasa. Ya. Adil itu betul, proporsional, tidak bersebelah, sesuai dengan tempatnya, gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, sekarang teman-teman semuanya, makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini sangat banyak. Ya, ada yang makhluk hidup, ada yang makhluk mati, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, sekarang kita coba lihat nih, berikutnya pelajaran kita hari ini adalah menjaga tanaman. Oke, Bapak tanya, ini gambar apa ini? Padi. Padi. Padi itu tumbuhnya di mana? Ada yang di darat, Tat. Oh, ada yang di sawah, juga di darat. Berarti dia bisa di air, bisa juga di tempat yang kering ya. Oke. Halo, semangat ya. Semangat Ustaz. Ini apa ini? Itu lidah mertua Ustaz. Masya Allah, lidah mertua. Di kelas kita belum ada yang punya mertua ya, masih kecil ya. Mertua itu artinya orang tua dari pihak suami atau istri kita nanti kalau sudah menikah ya. Lidah mertua ini berbahaya kalau nggak dirawat dengan baik ya. Oke, berikutnya apa ini? Jagung, Tat. Jagung. Jagung tumbuhnya di mana? Di darat. Bisa nggak di air? Tidak bisa, Tat. Nggak bisa. Oke. Berikutnya apa ini? Singkong, Tat. Singkong atau pucuk ubi, yang mana yang benar nih? Daun singkong boleh, Tat. Daun singkong, pucuk ubi. Pucuk ubi itu bahasa apa ya? Bahasa daerah, Tat. Bahasa daerah ya. Kayaknya Ananda Nur Hafizo sangat suka makan pucuk singkong ya. Sangat semangat. Oke. Berikutnya ini apa? Iya. Saya. Pepaya alias tetes, Tat. Kalau bahasa daerahnya apa itu? Sengsilau Tat. Beti, Tat, beti. Sengsilau itu bahasa apa ya, Anan Agus? Bahasa daerah Serawai Ustaz. Masya Allah. Oh, Anan Agus ini orang Serawai ya? Iya Ustaz. Masya Allah, Sengsilau ya. Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah bisa menyebutkan nama-nama tanaman yang ada di sekitar kita. Dan masih banyak lagi ratusan tanaman yang kita tidak bisa tampilkan semua di kesempatan ini. Dan Bapak yakin anak-anak sekalian juga sudah pernah melihat di dekat rumahnya, di kebunnya gitu ya. Sudah banyak juga tanaman-tanaman yang lain. Dan ada hal yang menarik dari setiap tanaman yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. Jadi nyaris setiap tanaman yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Nah, kita sesuai dengan sila yang pertama tadi, Ketuhanan Yang Maha Esa dan memperlakukan adil setiap makhluk yang Allah ciptakan, tentu harus menyayangi semua tanaman-tanaman yang kita lihat di depan ini. Atau mungkin tanaman-tanaman yang lain. Oke, sekarang kenapa kita harus menyayangi tanaman itu? Apa sih alasannya? Ayo, ada yang berani? Kalau berani, Saya, Tat. silakan, Ananda Izo. Karena tanaman itu juga ciptaan ciptaan Tuhan, Tat. Kenapa harus disayangi? Selain karena ciptaan Tuhan. Karena tanaman bermanfaat untuk manusia. Iya, selain dia ciptaan Tuhan yang harus disayangi, juga dia bermanfaat untuk manusia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Ananda Hafizo dengan Sandra. Kita bicara tentang manfaat. Kalau beras, apa sih manfaatnya?
dimakan, Tat. jadi nasi, Jadi nasi dimakan supaya tumbuh bergizi gitu ya. jadi tepung, Tat. Jadi tepung juga bisa Buat gitu ya. masak. Buat jadi kue. Bisa nggak padi dibuat menjadi kue gitu? Bisa. Bisa kalau sudah dijadikan Beras. tepung. Oh, ya jadikan tepung dulu jadi kue bisa ya. Oke. Hmm. Dari gambar yang di depan ini kan ada yang nggak bisa kita makan. Apa ini namanya tadi? Lidah? Lidah mertua, Tat. Lidah mertua. Kenapa nggak bisa kita makan ya? Karena Ya, Tat. belum ada yang coba kali, Tat. Bisa mabuk nanti ya kalau makan yang nggak pernah dimakan ya. Tapi coba ada yang menarik dari tampilan kita ini. Jagung, pucuk ubi gitu tadi ya. Ada kates atau pepaya, ada padi. Yang 4 ini semuanya kita konsumsi. Tapi ada satu tanaman yang nggak bisa kita konsumsi atau kita makan, yaitu namanya bunga lidah mertua. Tapi dari 5 gambar ini, justru lidah mertua, bunga lidah mertua ini sangat indah untuk dipandang. Ya. Kenapa? Karena dia bunga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk memperindah. Ya. Jadi setiap yang Allah ciptakan, tanaman yang Allah ciptakan, walaupun dia tidak bermanfaat untuk dikonsumsi atau dimakan, tapi dia manfaatnya untuk ya menjadi hiasan begitu ya dan lain-lain. Oke, baik anak-anak sekalian, berikutnya untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, sekarang kita akan berdiskusi. Oke. Akan berdiskusi sesuai dengan grupnya masing-masing ya. Nanti Ustadz buat kelompoknya di breakout room. Karena kelas ini adalah kelas yang paling pintar nih. Sudah sangat mahir dengan IT ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah anak-anak sekalian akan Bapak bagi kelompok. Tugasnya adalah pertama, ini kan ada 5 jenis tanaman. Sekarang silakan tuliskan nama tanaman itu. Yang kedua, bagaimana cara merawatnya. Dan yang ketiga, apa sih manfaatnya? Tadi sedikit banyak kita sudah menelaahnya ya di sebelum tugas ini kita berikan. Oke, siap-siap Bapak atau Ustadz. Ya, kita breakout. Nanti ditulis ya, nanti perwakilan kelompoknya untuk menampilkan apa yang menjadi hasil pekerjaan kelompoknya, dan waktu diskusinya hanya lebih kurang 3 menit ya, 3 menit atau 5 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan untuk bergabung ya. Sudah bergabung semua? Sudah selesai diskusinya? Kayaknya nggak butuh waktu yang lama untuk berdiskusi karena sudah terbiasa ya, sudah memahami. Oke, baik dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan, termasuk tugas-tugas yang didiskusikan, atau mungkin nanti juga kelompok 1 dan kelompok 2 untuk saling memberikan pendapat juga boleh ya, tidak mesti harus dari Ustadz untuk menyampaikan. Silakan yang pertama, kelompok 1, siapa ketuanya? Ustadz Agus, anak-anak Agus, silakan. Menyampaikan hasil diskusi ya, Tat? Ya, silakan. Oke, dari kelompok 1 hasil diskusinya ada 5 tanaman. Yang pertama itu padi. Cara merawat padi itu dipupuk, kemudian diberi pestisida untuk mengusir hama. Kemudian manfaatnya itu sebagai sumber karbohidrat, kemudian dibuat jadi tepung. Yang kedua itu pepaya. Pepaya itu cara merawatnya dipupuk,
Kemudian manfaatnya itu sebagai sumber vitamin dan mineral untuk makanan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga itu ubi kayu. Ubi kayu itu cara merawatnya dicabuti rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman ubi kayu. Manfaatnya itu sebagai sumber karbohidrat untuk pembuatan keripik. Lalu sering juga dijadikan sebagai pagar rumah atau pagar belakang rumah. Kemudian pucuk ubinya itu juga untuk sayuran. Lalu yang berikutnya jagung. Jagung itu cara merawatnya dipupuk, kemudian diberi pestisida juga untuk mengusir hama. Manfaatnya untuk sumber karbohidrat, kemudian kulitnya itu bisa jadi kertas. Lalu yang terakhir itu ada bunga lidah mertua atau sansevieria. Cara merawatnya disiram, kemudian diberi pupuk, ditaruh di dalam pot, tanahnya sering diganti-ganti kalau sudah besar. Manfaatnya itu sebagai hiasan dan sebagai penetralisir racun di dalam ruangan. Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, Ananda Agus ini luar biasa. Kemarin menang Olimpiade ya. Memang sangat suka belajar tanaman-tanaman kayaknya. Baik, Bapak yakin, Ustaz yakin kelompok 2 juga nggak akan kalah nih untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya, Ustaz. Oh ya, silakan. Nanda Widya. Hasil diskusi kelompok kami tentang tanaman yang tadi kita pelajari. Yang pertama, padi. Untuk cara merawatnya, biasanya setelah ditanam, padi diairi, diberi pupuk. Dan manfaatnya, padi sebagai makanan pokok dan bisa juga dibuat makanan-makanan lainnya, bisa juga dijadikan tepung. Yang kedua, pepaya. Pepaya, cara merawatnya, disiram, diberi pupuk, dan daun-daun yang sudah tidak bagus lagi itu dibuang. Manfaatnya untuk melancarkan pencernaan, dan bunganya bisa juga untuk disayur, serta mengandung vitamin C. Yang selanjutnya, singkong. Singkong ini biasanya di sekitar lahan itu kan sering tumbuh rumput-rumput, jadi rumput-rumputnya dibersihkan. Nah, untuk manfaatnya, singkong bisa digunakan sebagai pengganti makanan pokok dan bisa juga dibuat olahan makanan yang lainnya. Dan ada juga jagung. Jagung juga kita rawat hampir sama dengan pepaya tadi. Jika ada daun-daunnya yang sudah tidak bagus lagi, kita buang, kemudian kita beri pupuk. Dan manfaatnya jagung juga bisa dijadikan sebagai pengganti makanan pokok. Dan yang terakhir, bunga lidah mertua. Nah, bunga lidah mertua ini bisa kita tanam di pot, bisa kita tanam langsung di halaman rumah kita. Dan manfaatnya bisa memberikan keindahan rumah kita dan memberikan udara yang lebih sejuk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus yang meriah juga untuk kelompok 2 diwakili oleh Nanda Widya, luar biasa ya. Sangat sempurna apa tadi yang disampaikan oleh hasil diskusi kelompok 1 dan juga kelompok 2. Semua apa yang menjadi manfaat dan cara merawatnya itu sangat luar biasa ya. Dan hasil yang maksimal dari semua tanaman yang kita lihat di depan ini itu akan mendapatkan hasil yang berlimpah, hasil yang baik, hasil yang bagus kalau perawatannya itu dilakukan secara yang tepat, secara yang baik dan upaya yang sungguh-sungguh gitu ya. Oke, tadi ada Ustadz dengar ada dari teman-teman kita menyampaikan menyiramnya gitu ya, menyiram tanaman tersebut. Nah sekarang anak-anak sekalian, kira-kira menyiramnya itu kapan sih waktu yang tepat gitu?
Ayo yang bisa, yang berani, yang angkat tangan. Oke. Pagi hari Ustaz. Ya, Ananda Hafizo, pagi hari. Kenapa sih harus pagi? Ananda Hafizo, kenapa harus pagi? Mungkin untuk membantu fotosintesis mungkin Ustaz. Iya, untuk membantu fotosintesis. Ya, proses pembuatan makanan yang ada di dalam tumbuhan. Ada yang lain? Kenapa sih nggak malam gitu ya? Nggak tengah hari gitu? Atau nggak sore hari? Kenapa? Setuju nggak kalau kita siramnya tengah hari begitu? Tidak, Ustadz. Tidak. Kenapa? Tat, Kenapa, Nada Putri? layu nanti Tat. Kan Layu. panas hari Tat. Kalau layu disiram-siram, kalau sudah layu takutnya mati begitu ya. Ya Tat. Kira-kira nih, kita lihat tuh kalau disiram pagi hari tuh tanamannya segar gitu. Kalau kita siram tengah hari, jadi layu bahkan jadi mati. Kenapa penyebabnya bisa layu dan mati itu? Ayo. Ananda Sandra, boleh? Kenapa kalau disiram pagi tengah hari jadi layu? Mungkin karena sinar matahari di siang hari itu terlalu panas, mungkin Tat. Nggak tahu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Sandra. Ya. Walaupun dia merasa kurang tahu tapi jawabannya benar ya. Kenapa? Karena kalau siang hari kan suhu udara kan jadi panas, terik gitu ya. Sesuatu yang panas kemudian tersiram oleh air yang dingin, jangankan tumbuhan yang layu gitu, bahkan batu yang keras sekalipun bisa menjadi retak atau bahkan pecah. Nah, itulah kenapa tidak dianjurkan untuk menyiramnya di tengah hari atau di siang hari yang agak terik. Oke, anak-anak sekalian, tanpa terasa luar biasa di kelas ini rasa-rasanya tidak mau berakhir begitu ya, karena anak-anaknya sangat cerdas-cerdas, pintar-pintar, bersemangat lagi begitu ya. Oke, untuk lebih mencairkan suasana, gimana kalau kita bernyanyi dulu, ya? Oke, katanya di kelas ini ada yang hobi nyanyi katanya, ya? Oke, silakan. Ada yang bisa lagu ini? Ajarkan dulu, Tat. Oh, diajarin dulu. Ustadz juga suaranya jelek ini ya, tapi nggak apa-apa ya, terima apa adanya lah ya. Kayak judulnya Bulan Bintang. Nadanya begini lebih kurang ya, nanti kita sama-sama nyanyi, biar keren, sambil tepuk tangan. Bulan, bintang, matahari, semua yang ada di bumi, anugerah Allah yang maha suci, patut kita syukuri. Oke. Coba semuanya bernyanyi dulu. Tepuk tangan dulu dong untuk ustadznya. Oke, coba sama-sama ya, mulai. 1, 2, 3. Bulan Bintang, matahari, semua yang ada di bumi, anugerah Allah yang maha suci, patut kita syukuri. Yeay. Malu-malu nyanyinya. Tapi Ustadz dengar ada suara yang sangat keren ini. Suaranya Ananda Agus merdu sekali. Boleh kita dengar sama-sama ya? Enggak merdu, Ustaz. Oke, coba Ananda Agus sendirian nih kita dengerin. Silakan. Dengan penghayatan ya. Hayati lelah, Ustadz. Iya. Bulan, bintang, matahari,
semua yang ada di bumi. Anugerah Allah yang maha suci patut kita syukuri. Oke, ye. Ternyata diam-diam punya potensi luar biasa ya, suaranya merdu ya. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya kita, Ustadz mau melihat dari tadi dari penjelasan pertama sampai sekarang, apa sih yang kalian dapatkan atau ada kata-kata apa yang ingin kalian tuliskan dari materi yang sudah kita jelaskan, yang paling diingat. Silakan tuliskan di layar ini, ya. Bisa dituliskan? Oh ya, tadi kalau belum bisa kita coba pakai ini aja ya, kita stop dulu, pakai whiteboard aja ya. Oke, ini dia. Silakan. Apa yang paling diingat, yang paling, atau bahkan mungkin ada yang bercerita sangat senang makan apa gitu ya. Apa ini dari Ananda Hafiza? Berlaku adil, Pak. Berlaku adil, betul. Ada lagi yang lain? Merawat. Ya, dari Ananda Agus, merawat. Boleh lebih dari sekali ya, Ananda Hafiza dan Ustaz Ananda Agus. Kalau mau nambah yang diingat lagi yang lain, boleh dong dituliskan lagi, apalagi. Ini Ananda Widya, Pancasila. Oke. Ananda Sandra nulis, jadi lapar, Ustaz. Oh, tadi belum sarapan kayaknya ini si Ananda, lihat kates, lihat jagung ya, jadi lapar katanya. Ayo, yang lain, apalagi yang masih diingat? Nggak apa-apa, ditumpuk-tumpuk nggak apa-apa, Ustaz masih bisa baca. Ananda Putri yang diingat, paling diingat, sila pertama Pancasila. Oke. Apalagi ayo yang lain. Tadi manfaatnya, cara merawatnya tadi udah gitu ya. Iya, Ananda Hafizo, Ketuhanan yang Maha Esa, Tat. Maha Esa. Ada lagi yang lain? Bapak belum dengar nih, Ustaz belum dengar yang menuliskan cara merawatnya gitu, waktu-waktu yang tepat untuk merawatnya belum nih. Susah nulisnya, Tat. Enggak apa-apa, tumpuk-tumpuk aja. Menyiram tanaman. Oke. Disiram. Oke. Apalagi itu. Menyiram tanaman. Oke. Ada lagi yang lain? Yang ini udah ya, udah luar biasa, menyiram, merawatnya, dipupuk gitu ya. Ada satu lagi tadi yang belum, coba ditulis lagi. Yang tadi kalau nggak salah Ananda Agus bilang, untuk merawatnya seperti apa? Kan kalau tanaman itu kan kadang-kadang dia nggak tumbuh sendiri gitu kan? Ayo, Ananda Agus tulis apa ini? Diberi pestisida. Oh, Bapak Ustaz pikir tadi diberi restu gitu ya. Diberi restu pikir tadi ya. Sudah Ya, siap. diberi pestisida. Sudah mendapat Ada lidah mertua tadi kan? Iya. Ada lagi dibersihkan.
Biasanya apa tuh nama tanaman yang biasa berada di dekat-dekat tanaman kita tuh apa namanya? Gulma Ustaz. Gulma, Ustaz, iya, gulma. gulma atau rumput Liar. liar. Nah, kan kalau tangan tinggal dicabut-cabut gitu ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk kita semuanya sudah menyampaikan yang paling diingat ya dari yang kita sampaikan di awal tadi. Oke, baik, berikutnya kita lanjutkan. Berikutnya kita, ini dia, tadi sudah menuliskan. Nah, sekarang Ananda sekalian, yang perlu sama-sama kita pahamkan bahwa ternyata dalam setiap kita belajar, kita punya keinginan yang kuat untuk apa? Kita udah tahu nih. Bisa, Ustaz. Untuk bisa. Selain untuk bisa apa lagi? Apakah cukup dengan kita bisa, kita nggak Untuk punya? mengamalkan. Nah, luar biasa. Untuk mengamalkan, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di antara kita yang sepulang belajar ini nanti mau menyiram tanaman setiap pagi? Saya Ustaz. Oke. Iya. Kalau menyiram tanaman terlalu banyak, nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Siapa yang pengen setelah belajar ini nanti di rumahnya kalau bunganya, tanaman di dekat rumahnya sudah mulai banyak tumbuh rumput-rumput liar, siapa yang mau bersihkan? Saya, Ustaz. Oke. Di rumah Ananda Agus ada tanaman apa aja? Banyak, Ustaz. Ada ubi kayu, ada bunga-bunga, Ustaz. Luar biasa. Berarti hobi berkebun juga ya anak Agus ini ya? Iya, Ustaz. Suka sekali gitu. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah punya komitmen ya, punya kemauan yang kuat, setelah belajar ini nanti kita akan merawat tanaman dekat rumah kita, menyiramnya, membersihkannya. Maka menurut Ustadz, pembelajaran kita hari ini sudah luar biasa keren ya. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Apa itu? Terakhir Bapak mau menyampaikan bahwa ternyata apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berlaku adil dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga tumbuhan. Kenapa? Dengan kita memperlakukan secara adil, merawat tanaman, tidak membunuh tanaman, maka itu akan membawa kepada keselamatan dan menyayangi dan juga keharmonisan gitu ya. Coba kalau seandainya di rumah kita punya banyak tanaman ubi, terus ada yang merusaknya, kira-kira kita marah nggak? Marah. Ya marah dong, kita udah capek-capek nanamnya, merawatnya, tapi kita tiba-tiba dirusak oleh orang, pasti kita marah. Begitupun asumsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, Allah menciptakan semua tanaman, tapi kita merusaknya, kita tidak merawatnya, maka Allah pun akan marah dengan kita. Oke, baik, sampai di sini anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan? Masih semangat? Tidak ada, Ustaz. Sudah mulai ngantuk ya. Sudah mau istirahat ya sebentar lagi ya? Iya, Oke, Ustaz. udah nggak sabar mau jajan ke kantin kayaknya ya. Di rumah, Tat. Oh, di rumah. Oh iya ya, karena kita juga hari ini belajarnya dari rumah masing-masing ya. Tapi ada juga yang di sekolah kayaknya ya. Karena rumahnya dekat sekolah kayaknya. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, maka salam Ustadz untuk orang tuanya di rumah masing-masing. Semoga orang tuanya selalu sehat, anak-anak juga sehat, apalagi di musim pandemi seperti saat ini. Tetap terapkan protokol kesehatan, tidak keluar rumah kalau seandainya tidak terlalu penting, rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker kemanapun kita pergi. Dan yang terakhir,
kita minta Ananda Agus untuk memandu kita untuk berdoa setelah belajar. Kepada Ananda Agus, disilakan. Oke, baiklah teman-teman, marilah kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Artinya anak-anak sekalian, kita hari ini sudah di penghujung pertemuan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk selalu happy ya. Di awal tadi bahagia. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Minggu depan, semoga semuanya bisa hadir kembali seperti hari ini. Terima kasih dari Ustadz. Permohonan maaf bila mungkin tadi ada yang kurang berkenan, atau mungkin juga terlalu kepanjangan ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.